Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube Waluyo Rosmala. Kali ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri, khususnya grafik fungsi sinus dan perubahannya. Nah, di sini bentuk umumnya ada dua, Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus C plus D, atau Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus alpha plus D. Nah, di dalam video ini kita menggunakan bentuk umum yang atas, yang ABCD. Jadi ini itu B itu sama dengan K, C sama dengan alfa. Nah, nilai A sendiri, nilai A itu akan mempengaruhi nilai maksimum atau minimum pada grafik sinus. Nah, A dengan D. Jadi nilai A dan D itu mempengaruhi nilai maksimum atau minimum. Yang pertama kita ke nilai maksimum minimum. Jadi ini nilai maksimum, kalau dilihat bentuk fungsinya berarti nilai mutlak A ditambah D. Kemudian nilai minimum negatif mutlak A ditambah D. Negatif nilai mutlak A ditambah D. Oke, bisa dimengerti. Kemudian D nya sendiri pengaruhnya pada grafik adalah pergeseran naik atau nurun. Jadi nilai D mempengaruhi pergeseran naik atau turun. Nah, kemudian nilai B akan mempengaruhi nilai periode, sehingga rumus periode sama dengan 360 derajat per B atau 2pi per B. Nah, kemudian amplitudo diperoleh dari nilai A, dari nilai mutlak A. Tadi tidak menggunakan nilai D ya, jadi D itu bisa mempengaruhi nilai maksimum minimum. Nah, nilai C positif, maka bergeser ke kiri sejauh C. Nah, kalau C negatif, bergeser ke kanan. Nah, kemudian nilai D apabila positif berarti bergeser sejauh D. Nah, kalau D nya negatif ya, kalau D positif itu bergeser ke atas, sejauh D. Kalau negatif berarti bergeser ke bawah sejauh D. Nah, silahkan dilihat gambarnya ini. Ini di sini gambarnya Y sama dengan sin X. Jadi fungsinya Y sama dengan sin X. Nah, ini kalau kita rubah ke dalam bentuk umum yang pertama, itu Y sama dengan 1 sin 1 dalam kurung X plus 0 plus 0. Nah, kita cocokkan dengan nilai maksimum, minimum, dan seterusnya. Berarti untuk nilai maksimumnya sama dengan mutlak A. Berarti mutlak 1 sama dengan 1
minimum berarti negatif mutlak A, tambah D nya 0 berarti negatif 1, berarti sudah sesuai dengan kamar. Periodenya berarti periodenya sama dengan 360 per 1, berarti 360 sudah sesuai. Amplitudenya 1, oke. Nah, gambar tidak mengalami pergeseran ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kita ke grafik fungsi kosinus dan perubahannya. Bentuk umumnya masih sama seperti yang sin, jadi Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus Y plus D, dan yang kedua Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus alpha plus D. Jadi kalau saya tuliskan di sini, B itu sama dengan K dan C itu sama dengan alpha. Untuk gambarnya nanti silahkan digambar sendiri. Jadi A, nah A di sini adalah amplitudo. Amplitudonya adalah mutlak A. Kemudian B-nya di sini akan mempengaruhi periode. Jadi 360 per B atau 2 pi per B. Selanjutnya C itu akan mempengaruhi bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, apabila C nya positif, nah akan bergeser ke kiri sejauh C derajat. Nah, apabila C nya negatif berarti bergeser ke kanan sejauh C derajat. Nah, kemudian D ini akan mempengaruhi grafik, akan bergeser ke atas atau ke bawah. Jadi apabila D nya positif akan bergeser ke atas sejauh D satuan. Nah, kalau D nya negatif bergeser ke bawah sejauh D satuan. Nah, selanjutnya yang belum apa ya, nilai maksimum sama minimum. Oke, nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambah D, kemudian nilai minimum adalah negatif mutlak A ditambah D. Selanjutnya kita ke grafik fungsi tangen. Nah, bentuk umumnya masih sama seperti tadi, hanya fungsinya adalah tangan. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Jadi untuk bentuk umumnya B itu sama dengan K dan C itu sama dengan alfa. Jadi tidak ada masalah ya, kita pakainya rumus bentuk umum yang pertama. Nah, selanjutnya kita telaah dari gambar. Nah, jadi ini itu tetanya dan ini adalah Y-nya. Nah, pada grafik fungsi tangen nilai maksimumnya adalah tak hingga. Nah, nilai minimumnya adalah negatif tak hingga. Selanjutnya kita mencari nilai amplitudo. Nah, jaraknya adalah setengah dari tak hingga. Maka amplitudonya adalah tak hingga. Kemudian periode
Periodenya tergantung pada nilai B, akan tetapi untuk fungsi tangen periodenya adalah 180 per B atau pi per B. Beda dengan grafik fungsi sin dan cos. Selanjutnya, nilai C akan mempengaruhi pergeseran. Jadi C kalau bernilai positif bergeser ke kiri sejauh C derajat. Nah, kalau C negatif bergeser ke kanan sejauh C derajat. Selanjutnya nilai D. Bila nilai D ini akan mempengaruhi pergeseran naik dan turun. D positif berarti bergeser ke atas sejauh D satuan, dan D nya negatif akan bergeser ke bawah sejauh D satuan.